Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang forecasting, yaitu peramalan menggunakan metode Holt. Metode Holt ini salah satu dari 4 metode exponential smoothing. Yang pertama ada single exponential smoothing, kemudian ada Brown method, kemudian ada Holt, kemudian ada Winter juga. Metode ini digunakan ketika data aktual dipengaruhi oleh tren atau data yang memiliki pola tapi tidak dipengaruhi oleh musim. Ini adalah rumus dari metode Holt, di mana untuk menentukan nilai forecast-nya AT ditambah TP plus TP kali P. P ini adalah periode untuk data yang atau jangka waktu yang akan kita ramalkan. Sementara di situ ada nilai alfa dan beta. Beberapa riset yang kita telusuri bahwa nilai alfa dan beta, ada beberapa kasus yang cocok itu digunakan 0,7 untuk alfa, kemudian betanya 0,2. Ada juga riset yang mengatakan 0,9 untuk nilai alfa, kemudian 0,2 untuk nilai beta. Yang jelas nilai alfa ataupun beta tidak boleh lebih dari 1 dan tidak boleh kurang dari 0. Nah, metode ini sudah kita susun dalam bentuk GUI seperti ini. Nanti kita tinggal running datanya. Kita punya data COVID-19 yang lagi menjadi bencana nasional, dan kita berharap semoga bencana ini segera berakhir sehingga kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Kita mengambil data kumulatif dari kasus pasien terkonfirmasi, kemudian sembuh, kemudian meninggal. Kita ambil dari tanggal 2 Maret sampai tanggal 3 Mei. Jadi untuk tanggal 2 sampai 3 Mei ini, 2 Maret sampai 3 Mei maksud kami, terkonfirmasi itu ada sekitar 11.162 orang. Kemudian 5 untuk sembuhnya 1.876, dan untuk meninggal dunia 845. To the point saja kita melakukan simulasi. Jadi tujuan kita melakukan prediksi ini tidak menentukan kapan akan berakhir, karena kapan musibah ini berakhir tergantung diri kita sendiri. Apakah kita akan tetap stay at home, menghormati peraturan yang dikeluarkan oleh MUI dan pemerintah dari pusat sampai tingkat desa. Semakin kita taat, maka semakin cepat musibah ini akan berlalu. Ini hanyalah ikhtiar kita bagaimana melihat tren dari prediksi ini, bagaimana kita melihat persentasi penurunan peningkatan dari masing-masing 3 kasus ini. Oke, to the point, kita load data, kita pilih file Excel-nya, kita blok data COVID-nya untuk yang terkonfirmasi atau positif. Oke, kemudian kita pilih metode Holt. Tadi kita sepakati alfanya 0,7, betanya 0,2. Kemudian kita akan memprediksi sampai dari 4 Mei ya, dari 4 Mei sampai 31 Juli. Berarti ada 89 hari ke depan akan kita prediksi. Ini adalah hasil prediksinya. Ya, ini dia. Kita simpan datanya dengan nama positif.
Kemudian kita new data lagi, kita ambil data lagi untuk kasus sembuh. Ini tadi adalah grafik untuk kasus terkonfirmasi. Ini kita tutup dulu. Kita prediksi lagi untuk kasus sembuhnya. 89 hari ke depan. Ini grafiknya. Dan ini kita simpan lagi. Ini sembuh. Kemudian new lagi. Kemudian kita ambil data lagi yang terakhir. Ini 89 hari. Oke, ini adalah datanya untuk grafik. Kemudian kita simpan, ini data meninggal. Oke. Untuk data meninggal artinya akan memuncak, tapi karena ini mungkin karena sifatnya prediksi juga, ini akan sedikit menurun. Tidak seperti kasus yang sembuh tadi. Untuk yang sembuh itu loncengnya jauh, artinya kita bisa melihat bahwa mungkin ke depan tingkat kesembuhan dari pasien yang ditangani oleh pihak atau tim kesehatan kita itu akan sangat melonjak tinggi. Artinya tingkat kesembuhan dari saudara-saudara kita yang sedang positif itu akan sangat tinggi sekali. Ya, ini datanya. Ini data yang kita ambil tadi, dan saya sudah membuat tabel untuk terkonfirmasi sembuh, meninggal, dan perawatan. Di mana perawatan itu adalah pasien yang dirawat itu adalah jumlah terkonfirmasi dikurangi jumlah yang sembuh dikurangi jumlah yang meninggal, itulah jumlah yang dirawat. Kemudian ini ada saya buatkan untuk peningkatannya berapa persen dari hari ke hari. Oke, kita ambil nilai prediksinya. Yang pertama tadi positif, kita ambil dari sini. Oke, kopikan ke sini. Kemudian kita ambil data sembuhnya. Kemudian yang terakhir kita ambil data meninggal. Oke. Ya. Nah, ini udah kita bisa lihat. Pertama kita lihat untuk terkonfirmasi di sini 2,93% peningkatannya. Kemudian dia akan menurun. Dan kalau kita lihat data disembuh dan meninggal juga untuk hari ke hari ini akan berturun. Artinya bahwa ketaatan kita atau ikhtiar para tim medis sudah membuahkan hasil. Beberapa tim pasien yang terkonfirmasi ini udah menurun sampai yang kita prediksikan tadi tanggal 31 Juli itu sudah 0,83%. Artinya sudah kurang dari 1% peningkatan jumlah pasien yang terkonfirmasi positif. Dan kalau kita lihat untuk yang data sembuh itu tinggi sekali, 0,94. Artinya tingkat kesembuhan dari pasien-pasien yang terkonfirmasi positif ini sangat tinggi. Ini salah satu doa kita yang bagus. Artinya kita berdoa semoga saudara-saudara kita yang terkonfirmasi positif itu tingkat kesembuhannya tinggi. Ini untuk yang meninggal 0,7
artinya kecil juga, artinya peluang untuk meninggalnya itu kecil sekali, besar sekali peluang untuk sembuh. Nah, ini adalah peningkatan untuk yang dalam proses perawatan itu 0,79. Sekali lagi, ini hanyalah prediksi. Ya, kita bisa melihat bagaimana persentase peningkatan terkonfirmasi, kemudian sembuh, kemudian meninggal dunia, kemudian dalam proses perawatan. Data ini bisa saja lebih cepat dari hasil prediksi yang beredar di media sosial, juga bisa saja lebih cepat dari prediksi yang sudah ada misalkan dari pihak luar negeri atau bahkan dari dalam Indonesia sendiri, asalkan kita taat kepada fatwa yang dikeluarkan oleh MUI dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kita. Mungkin hanya itu proses forecasting atau peramalan menggunakan metode Holt. Artinya mungkin teman-teman bisa melakukan prediksi dengan metode yang lain, seperti ada ARIMA, RDL, kemudian di exponential smoothing juga ada yang Brown atau mungkin Winter bisa digunakan juga. Kita analisis bagaimana setiap metode memberikan hasil yang berbeda, hitungan yang berbeda. Namun pada hakikatnya hasil dari sebuah prediksi itu karena sifatnya relatif, tidak mutlak, hanya sebagai dasar untuk menarik sebuah kebijakan untuk hari esok, lusa, ataupun untuk masa depan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.